Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Kayaknya kok masih lemes semua ya. Selamat pagi Bapak yang terkasih. Siapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan pagi hari ini. Kita semua diberkati Tuhan. Pagi hari ini meskipun cuaca dingin, rasanya ngantuk, tapi semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu terkasih. Amin, saya percaya kita boleh diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Baru saja kita melewati tahun 2025, kita baru saja melangkah di dalam beberapa minggu di awal tahun ini di 2026. Kalau orang tadi bilang seperti yang Bu Utami katakan bahwa tahun 2026 itu adalah banyak orang berkata tahun yang kering. Resesi ekonomi ada di mana-mana. Ada bukan hanya di Indonesia tetapi secara global resesi itu terjadi. Tetapi saya percaya, bila kita boleh memulai tahun ini dengan kebenaran dari firman Tuhan, sehingga langkah hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan pada pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dari kehidupan seorang yang bernama Ishak. Ishak itu juga mengalami kekeringan di tempat di mana dia tinggal. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, buat setiap aspek di dalam kehidupan Bapak Ibu, apa yang sedang Anda gumuli di awal tahun ini. Saya percaya kalau Ishak boleh menikmati, boleh mengalami penyertaan Tuhan, boleh mengalami berkatnya Tuhan di tahun yang sama, di mana dia menabur di tanah yang kering itu. Saya percaya berkatnya Tuhan, kalau kita hidup taat dan benar di hadapan Tuhan, kita boleh mengalami berkatnya Tuhan di tahun 2026 ini. Siapa yang percaya boleh lambaikan tangan. Siapa yang setuju boleh beri tepuk tangan yang mulia buat nama Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan fokus firman Tuhan ini dalam fondasi yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu di dalam kehidupan rohani kita terlebih dahulu. Kalau kita mau diberkati dalam setiap aspek, apapun yang Anda sedang gumuli, keuangan, kesehatan, keluarga, dan apapun, perbaiki lebih dahulu kehidupan rohani Anda di hadapan Tuhan. Perbaiki lebih dahulu kehidupan pelayanan Anda, sehingga hidupmu itu boleh diberkati. Yang setuju boleh katakan amin. Dan pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama membaca di dalam Kejadian 26, ayat 1-3, ayatnya cukup pendek. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ayat 2 kita baca. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Setiap dari kita itu pasti punya musimnya sendiri-sendiri. Benar Bapak Ibu? Ada banyak musim dalam kehidupan kita yang pernah kita lewati. Saya nggak tahu musim apa yang Anda sedang hadapi saat-saat ini. Tetapi mungkin hari-hari ini Anda sebagai orang Kristen, Anda yang sudah ikut Tuhan, Anda sedang berada di dalam musim di mana Anda datang ke gereja tiap kali. Tetapi rasa rindu, rasa haus, rasa lapar, ketika Anda pulang itu tidak terjawab. Saya tidak tahu mungkin 1-2 hal yang terjadi dalam kehidupan Anda. Tetapi itulah yang terus Anda rasakan. Anda haus, Anda lapar, Anda datang ke gereja, tetapi Anda tidak mendapatkan, Anda tidak bisa menjawab kehausan di dalam kehidupan rohani Anda. Mungkin Anda melayani Tuhan, aktif di dalam pelayanan, di mimbar, di dalam departemen apapun Anda melayani. Tetapi setiap Anda pulang, Anda merasakan masih kekosongan di dalam hidup Anda.
Hari-hari ini Anda mungkin menyanyi, menyembah Tuhan. Dulu setiap kali Anda menyanyi, menyembah Tuhan, pasti Anda akan menangis, melihat semua kebaikan Tuhan. Anda bisa berdoa, Anda bisa kusuk berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi nggak tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Ketika Anda menyanyi, menyembah Tuhan, tidak sedikit pun hatimu bergetar, Bapak Ibu terkasih. Biasa Anda mungkin membaca Alkitab secara rutin. Tetapi hari-hari ini, musim yang terjadi dalam kehidupan Anda membaca Alkitab hanya sekedar rutinitas saja. Anda membaca Alkitab hanya sekedar membaca huruf dan angka. Banyak orang mengatakan musim yang terjadi dalam kehidupan seperti ini adalah musim yang dinamakan kekeringan rohani. Kekeringan yang terjadi di dalam kehidupan Anda sebagai orang Kristen. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda. Tetapi biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan ini boleh menuntun Anda, sehingga Anda boleh melewati musim ini dan mengalami berkatnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mungkin Anda sebagai orang Kristen, Anda yang melayani Tuhan, bahkan mungkin bertanya di dalam kehidupan pribadi Anda sebagai orang Kristen. Anda mungkin bertanya gini, aku sudah melayani Tuhan di dalam ladang pelayananku. Tetapi begitu lama aku melayani Tuhan, seakan-akan kok tidak ada hasilnya. Seakan-akan tempat yang aku layani tidak ada pertumbuhannya. Bahkan orang mulai cepat kesal, orang mulai lelah, mulai capek ketika belum melihat hasil dari ladang pelayanan yang dia layani. Banyak orang mungkin yang dulunya semangat melayani Tuhan, menggebu-gebu melayani Tuhan, menyala-nyala melayani Tuhan. Ketika belum melihat hasil, ketika belum melihat pertumbuhan, Anda mulai semangat memulai redup. Anda mulai berjalan dengan sisa-sisa tenaga. Anda dulu yang melayani dengan sukacita. Anda yang dulu melayani semua dikerjakan dengan mudah. Hari-hari ini ketika kekeringan itu melanda kerohanian Anda melayani dengan semua yang susah, berat. Dan saya percaya pada pagi hari ini Bapak Ibu, banyak orang ketika melihat ladang pelayanan itu kering, mereka lebih melirik ladang pelayanan yang lain, di tempat yang lain yang lebih hijau. Banyak orang mulai menyerah. Ketika kekeringan terjadi, yang paling bahaya ketika orang lelah, ketika orang capek, itu bukan karena pelayanan itu berat, tetapi ketika pelayanan itu menjadi monoton, karena kita melihat belum ada hasil yang dihasilkan, belum ada pertumbuhan yang dihasilkan. Mengapa itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena terkadang kita fokus di dalam pelayanan ketika kita hanya melihat ladang kita saja. Ketika kita hanya melihat tanah yang dihasilkan dari ladang itu kering. Ketika kita hanya melihat pelayanan dari situasi, dari kondisi, dari banyaknya orang yang mengeluh. Ketika situasi sedang kering. Tetapi pagi hari ini saya ingin menceritakan, membuktikan kebenaran firman Tuhan. Bukan kondisi tanah yang menentukan hasilnya. Tetapi ketaatan kepada Allah melalui cerita Ishak ini, Anda boleh diberkati kehidupan Anda di tahun 2026 ini. Beri tepuk tangan yang mulia buat nama Tuhan. Dan untuk itu ketika Anda mengalami hal-hal seperti tadi, jujur Anda bisa jawab di dalam hati Anda. Kerinduan Anda sebetulnya, kerinduan Anda kepada Tuhan. Biar Tuhan pulihkan kehidupan rohani Anda pada pagi hari ini. Mari kita akan pelajari lebih dalam tentang cerita Ishak ini. Dan biarlah ini menjadi berkat buat kehidupan kita masing-masing pada pagi hari ini. Ishak ini diceritakan di dalam Kejadian 26 ayat yang pertama. Kisah ini dimulai dengan sesuatu statement, satu kalimat yang sebetulnya tidak enak Bapak Ibu terkasih. Coba kita baca sama-sama kalimat yang pertama, apa yang diceritakan di dalam firman Tuhan ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Firman Tuhan ini dibuka di dalam Kejadian 26 dengan satu kalimat, maka terjadilah kelaparan di negeri itu.
Situasi dan kondisi di mana Ishak itu tinggal, terjadi satu kelaparan. Dan itu bukan sekedar kelaparan, tetapi dikatakan di dalam 26 ayat 1, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Berarti ini dikatakan satu kelaparan yang besar yang pernah terjadi di dalam zaman ayahnya Abraham. Sudah terjadi satu generasi sebelumnya. Anda bisa membayangkan kalau kelaparan itu begitu lama, begitu besar, pasti orang yang tinggal di dalamnya akan menderita. Benar Bapak Ibu terkasih? Halo? Ya benar. Pasti kelaparan itu akan melanda seluruh penduduk yang tinggal di daerah itu. Kenapa ada kelaparan? Karena tanahnya kering. Karena tanahnya tidak menghasilkan hasil apapun. Anda bisa lihat gambar di sini. Tanahnya tidak ada air, kering. Mungkin bisa dibayangkan tanahnya mulai retak-retak. Kalau ada seorang petani menanam di tanah seperti itu, kira-kira ada hasilnya nggak Bapak Ibu? Halo? Tidak ada hasilnya. Tidak ada yang bisa diharapkan dari tanah ini. Tidak ada masa depan dari tanah ini. Tanah yang kering. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Kalau tanah itu kering, pasti petani itu akan gagal panen. Pasti di supermarket akan susah cari bahan makanan. Benar Bapak Ibu? Adapun pasti mahal. Itu mungkinnya terjadi namanya resesi. Semuanya serba mahal. Dan pilihan yang paling tepat buat orang untuk melihat tanah yang kering, kelaparan yang terjadi yang sudah begitu lama, dia akan memilih pilihan yang tepat, yaitu yang logis adalah pindah ke tempat lain. Logis gak Bapak Ibu terkasih? Logis. Pindah kemana? Pindah ke tempat yang lebih subur. Pindah ke tempat yang lebih hijau. Pindah ke tempat yang lebih menjanjikan, yaitu Mesir. Mesir satu-satunya tempat yang masih punya sungai yang besar, yang tanahnya masih hijau, yang masih subur. Orang akan berpikir seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu secara logika, ketika kita sedang mungkin melayani di tempat yang mungkin sedang kering Bapak Ibu terkasih. Secara logika orang akan berkata tidak ada harapan di sini. Tidak berkembang, tidak ada hasil. Benar nggak Bapak Ibu? Banyak orang mulai mungkin meninggalkan pelayanan, meninggalkan panggilannya, mulai mengurangi komitmennya, mulai mengurangi kualitas pelayanannya, standar pelayanannya. Maka mungkin melari daripada panggilan dan pergi ke tempat yang lebih menjanjikan. Logis nggak Bapak Ibu terkasih? Halo? Kok kayaknya sepi di sini? Logis nggak Bapak Ibu? Sangat logis. Dan itu yang terjadi di zamannya Ishak. Tetapi firman Tuhan di dalam Kejadian 26 ayat 2 berkata gini, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Ayat 2 dikatakan, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jangan pergi ke Mesir. Di tempat yang menjanjikan itu jangan. Tinggallah di tempat yang mungkin tanahnya kering hari-hari ini. Tinggallah di sini. Buat orang lain pasti mereka akan mengatakan Ishak ini bodoh. Benar enggak? Sudah kelaparan begitu lama, begitu besar kelaparan ini, kenapa kamu bisa tinggal di sini? Ini tanah yang tidak menjanjikan, tidak ada masa depan, tidak ada harapan lagi. Tetapi Tuhan menguatkan Ishak dan berkata sekali lagi dalam Kejadian 26 ayat 3. Dia berkata begini, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Abraham, ayah dari Ishak, diberkati Tuhan, dan Tuhan janji sama Ishak, meskipun Anda lihat di situ tanahnya masih kering, tetapi Ishak taat sama Tuhan. Ishak taat sama Tuhan dan dia memilih untuk tinggal di negeri, di tempat yang tanahnya kering itu. Dan di situ dia bukan hanya tinggal, dia mulai melabur benih di tanah yang kering tadi. Anda bisa dibayangkan,
Ketika Ishak menabur di tanah yang kering itu, menabur di tanah yang tidak ada harapan tadi. Kejadian 26 ayat 12 dikatakan di sini, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dia mulai menabur di tanah tadi. Semua orang akan berkata, kamu bodoh. Apa Ishak ini sedang membuang-buang waktu? Apakah Ishak ini kurang kerjaan? Kamu menghabiskan tenagamu? Atau mungkin dia sudah mulai gila atau putus asa. Tetapi dia taat di saat mungkin tanah itu tidak masuk di dalam logika. Tidak ada harapan, dia tetap menabur. Dan lihatlah Bapak Ibu yang terkasih, dalam Kejadian 26 ayat 12. Setelah Ishak menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, di tahun yang sama, bukan tahun depan, ia mendapat hasil berapa kali lipat Bapak Ibu? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Tanah tidak menentukan berkat. Amin. Berkat itu ditentukan ketika kita taat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu kasih. Kalau kita mau taat di dalam kondisi yang kadang tidak masuk akal. Kita mau menabur di tanah yang kering. Banyak orang sudah pergi, banyak orang mungkin meninggalkan komitmen. Menurunkan standar pelayanan. Tetapi kalau kita mau belajar tetap menabur di tahun yang sama, Tuhan akan memberkati kita, bahkan 100 kali lipat di luar apa yang kita bayangkan terjadi di dalam hidup kita. Di tahun yang sama Bapak Ibu terkasih, di tahun 2026 ini, yang setuju beri tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus kita. Dan ada 3 hal yang saya ingin bagikan buat kita semua, supaya kita semua boleh diberkati Tuhan di tahun 2023 ini. Apa yang Ishak lakukan, boleh kita alami dan boleh kita menginspirasi kehidupan kita, sehingga kita pun boleh mengalami berkat-Nya Tuhan. Yang pertama, Ishak tetap taat meski kondisinya tidak masuk akal. Anda bisa lihat keadaan di sini, di mana tanahnya kering. Bagaimana bisa ngasih makan domba-dombanya, sumur tidak ada air. Orang pasti akan melihat negeri di sana yang lebih hijau, lebih menjanjikan, lebih banyak rumput-rumputannya, rumput-rumput yang hijau itu. Tetapi ada resepnya Tuhan yang dilakukan oleh Ishak di sini, di mana Ishak ini taat dulu, dia menabur, dan kemudian dia menuai hasilnya. Amin. Dia taat dulu, dia menabur dan menuai hasilnya. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang kita sudah tinggal, tetapi kadang kita mau menabur, kita kadang berkata seperti Ishak, logis tak? Mungkin orang berkata begini, tak tunggu dulu tanahnya hijau. Ya enggak Bapak Ibu? Tak tunggu dulu kalau sudah hujan. Tak tunggu dulu kalau semua orang sudah semangat lagi melayani, nanti aku baru melayani. Benar nggak Bapak Ibu terkasih? Tetapi justru kalau kita melayani, tetap melayani meskipun kondisi sedang kering. Di situ kita sedang memindahkan kuasa Tuhan ke dalam situasi kita. Di situ kita sedang membawa kuasa Tuhan di dalam pelayanan kita. Amin Bapak Ibu terkasih. Dan Tuhan itu lebih senang kalau kita taat di saat musim yang kering. Ada orang berpikir Tuhan senang kalau kita menghasilkan hasil yang banyak dalam pelayanan. Orang bisa datang banyak, orang bisa mungkin jiwa-jiwa bertambah. Benar, itu bagus. Tapi Tuhan lebih suka ketaatan. Terlebih dari semuanya itu di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa kadang kita diizinkan melewati masa-masa kering di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita? Untuk apa? Agar kita boleh didapati Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan tulus. Di saat mungkin tidak ada orang yang memuji kita. Di saat mungkin tidak ada yang mengapresiasi kita. Di saat mungkin banyak orang sudah meninggalkan. Di saat mungkin tidak ada orang yang berterima kasih pada pelayanan kita. Tetapi kita tetap tekun. Kita tetap menabur di tanah yang kering tadi. Disitulah
ketulusan kita melayani Tuhan tetap diuji. Dan Tuhan melihat ketaatan kita. Tuhan lihat ketekunan kita dalam melayani Tuhan. Disitulah berkat Tuhan itu akan mengalir. Baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan saya percaya, biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita punya sikap yang benar dalam melayani Tuhan. Yang kedua, yaitu Ishak ini menabur. Dan menabur itu adalah proses, bukan sesuatu yang instan. Kejadian 26 ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ishak menabur di tanah yang kering itu. Firman Tuhan itu mencatat dengan kata yang sederhana. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Menabur apa Bapak Ibu terkasih? Menabur benih, benar? Benih itu kecil, nggak kelihatan. Mungkin cuman setengah 2 mili mungkin besarnya, benar? Benih itu kecil. Cidesi yang biasa mungkin jualan peralatan pertanian mungkin tahu jelas ya. Bapak sini, ibu sini yang suka menanam, tanaman, tahu apa besarnya benih itu. Sangat kecil. Benih itu ditabur di tanah itu. Tanah itu di tanah apa Bapak Ibu? Tanah yang kering. Tanah yang tidak mungkin ada harapan untuk bisa hidup tanaman itu. Tapi Ishak ini tetap menggali, menabur benih tadi yang kelihatannya kecil. Di tanah yang tidak mungkin masuk logika, di tanah yang tidak masuk di akal manusia. Tetapi dia tetap menabur. Dan apa yang terjadi setelah dia menabur benih itu? Maka di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Benih tadi itu mungkin tidak ada artinya di hadapan orang. Mungkin ketika benih itu ditanam, semua orang nggak akan ada yang tahu apakah benih ini hidup atau mati. Benar nggak? Ketika Anda menanam benih, orang nggak ada yang tahu. Ini benih ini bakal menghasilkan tanaman yang besar atau tidak. Tetapi ketika kita taat, kita menabur hal yang meskipun kecil, Tuhan itu mengerjakan bagiannya. Amin. Dia sedang menumbuhkan ke dalam, dia sedang menumbuhkan akarnya. Kadang orang berpikir semuanya itu instan. Mungkin Anda sedang melayani Tuhan. Pelayananmu mungkin kecil, nggak ada artinya dengan orang lain. Suaramu mungkin nggak sebagus, nggak semerdu orang lain. Pelayanan Anda mungkin hanya bisa mendoakan, nggak mungkin sehebat orang lain mendoakannya. Tetapi Anda tetap lakukan, Anda tetap menabur. Amin. Anda melayani mungkin di sekolah minggu, Anda belum melihat pertumbuhan, jumlahnya masih sama, anak-anaknya juga itu juga. Belum melihat ada hasil. Anda mungkin melayani di doa pagi, Anda membagikan firman. Firmannya ya sederhana, tetapi itu benih Bapak Ibu kasih. Amin. Benih yang kecil. Anda mungkin memperhatikan orang sakit, Anda doakan. Mungkin pelayanan Anda biasa. Tetapi itu benih. Meskipun tempat pelayanan departemen yang Anda layani belum kelihatannya menghasilkan ada hasil yang signifikan. Belum ada perubahan. Tetapi ketahuilah benih itu sedang ditanam di dalam tanah. Sedang bekerja, Tuhan sedang menumbuhkan. Akalnya mulai kuat, fondasinya mulai kuat. Jangan melihat sesuatu tidak berubah, tidak ada perkembangan. Dan itu sesuatu yang mati. Tuhan sedang bekerja. Dan ketika kita melakukan bagian kita, di situ berkat itu akan terjadi. Amin. Saya percaya sekali bahwa Tuhan akan memberkati kita di tahun ini. Kalau kita mau belajar taat. Meskipun Anda sedang mengalami situasi yang kering, belajar taat. Jangan pergi, jangan pindah ke Mesir. Belajar taat,
belajar tetap menabur benih. Taburlah benih meskipun itu kecil. Benih itu Anda tanam meskipun di tanah yang kering. Tanah yang mungkin tidak menjanjikan. Tetaplah melayani Tuhan. Terus perbesar kapasitasmu. Terus tingkatkan komitmenmu. Terus tingkatkan kualitas pelayananmu. Taburlah benih itu. Taburlah benih itu. Sehingga di tahun yang sama, tahun 2026 ini, Anda akan menuai hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati Tuhan. Mungkin ketika orang sedang menanam benih tadi, banyak yang mencemooh, oh kamu masih di sini, kok tidak pindah aja ke Mesir? Sana lebih menjanjikan, sana lebih pelayanannya lebih besar, banyak pujian, mungkin orang-orang pasti akan lebih menghargai pelayananmu daripada di tempat ini. Logis orang akan berkata seperti itu. Sangat aneh yang dilakukan Ishak, tetapi Ishak memilih untuk taat. Ishak memilih untuk menabur benih di tanah yang kering itu. Tetapi bisa disimpulkan berkat Tuhan tidak tergantung dari tanah. Ya, berkat Tuhan itu tergantung dari Tuhan sendiri yang akan memberkati, yang menumbuhkan, yang akan menyertai kehidupan kita, Allah Immanuel. Beri tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Yang ketiga, yaitu Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Lihat Bapak Ibu, ilustrasi gambar di sini. Bagaimana Tuhan menyertai, memberkati kehidupan Ishak di sini. Yang menarik dari cerita ini, bukan bagaimana Ishak ini diberkati 100 kali lipat, bukan Bapak Ibu yang kasih. Bukan hasil akhirnya seperti ini, bagaimana dia tiba-tiba diberkati 100 kali lipat, itu bukan menarik. Tetapi Ishak ini yang menarik dari hidupnya, dia melakukan satu tindakan yang menurut orang lain dikatakan ini sesuatu tindakan yang konyol. Dia menabur benih, menggali tanah di tanah yang kering. Tanah yang sudah ditinggalkan orang, tanah yang tidak ada harapan, tanah yang tidak ada masa depan, tetapi dia tetap taat. Dia percaya sama janjinya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memberkati kehidupannya. Itulah yang luar biasa yang kita perlu pelajari dari kehidupan Ishak. Dia panen 100 kali lipat itu hasil dari apa yang dia kerjakan. Hasil dari ketaatan dia. Untuk tetap menabur di tanah yang kering tadi. Kalau Anda mau diberkati tahun ini 2026, belajarlah untuk taat sama Tuhan. Hidup benar, belajarlah tetap menabur. Meskipun tempat pelayananmu itu mungkin sedang kering. Mungkin belum Anda melihat hasil dari apa yang Anda layani. Bertahun-tahun Anda melayani Tuhan, kok sepertinya begini-begini saja. Jumlahnya sama-sama aja. Orangnya ya itu-itu saja. Sepertinya belum ada hasil. Tetapi Anda itu sedang menabur benih. Kelihatannya tanah itu belum menghasilkan hasil apapun. Tetapi Tuhan sedang menumbuhkan dari dalam. Amin Bapak Ibu kasih. Tuhan sedang bekerja. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kita sudah melakukan bagian kita. Tuhanlah yang akan memberi pertumbuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda berdoa, mendoakan orang sakit, jangan ragu, doakan. Apakah dia sehat atau sakit atau sembuh, itu Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Amin Bapak Ibu. Tuhanlah yang akan menyembuhkan orang itu. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, Markus 4 ayat 27, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi,
Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Gak ada yang tahu. Hal kerajaan Allah itu seumpama orang menabur benih. Benih itu tumbuh, tapi tidak tahu bagaimana. Kita menabur, Tuhan yang menumbuhkan. Kita taat, Tuhan yang bekerja. Amin. Kita setia, Tuhan yang memberi hasil dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau Anda seorang petani, Anda pasti tahu kalau Anda menanam, Anda mengharapkan hasil. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau tanah itu Anda nanam jagung, Anda akan berharap dapat tanaman jagung juga. Benar? Nggak mungkin dong nanam jagung jadi durian, itu tidak mungkin. Kalau nanam satu jagung, hasilnya satu jagung juga. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau hasil panennya 2 kali lipat, wah itu bonus. Benar nggak? Tetapi Ishak menanam benih tadi di tanah yang kering, hasilnya 100 kali lipat. Berarti hasil yang melebihi kapasitas tanah tersebut. Benar Bapak Ibu terkasih? Hasil yang di luar nalar manusia, hasil yang rasanya tidak masuk di akal kita, hasil yang mungkin tidak logis. Tetapi begitulah Tuhan caranya memberkati hidup kita. Kalau kita mau taat, kalau kita mau setia di dalam Tuhan, apa yang mungkin mustahil buat manusia, Tuhan itu sedang sediakan berkat buat kita semua. Tuhan itu sedang menyediakan satu breakthrough dalam setiap apa yang sedang Anda gumuli hari-hari ini. Tetapi terlebih dahulu, perbaiki fondasi kehidupan rohani Anda. Belajarlah melayani dengan tekun. Jangan buang kapasitas Anda, talenta Anda. Tetapi perbesar komitmen Anda di dalam Tuhan. Seperti Ishak, belajar tetap menabur di tanah yang kering. Hari-hari ini, kalau Anda melayani belum melihat hasilnya, jangan pernah menyerah. Amin. Kalau hari-hari ini, sesuatu belum berubah, lihatlah Tuhan itu sedang menumbuhkan dari dalam yang kita mungkin tidak tahu. Hari-hari ini, kalau engkau sedang menabur dengan air mata, saya percaya seperti Ishak, dia akan menuai dengan sukacita pada waktunya Tuhan. Dan untuk itu, dalam Galatia 6 ayat 9 berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Pada waktu Tuhan yang tepat kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Setiap pohon itu pasti punya musim. Ada musim durian, musim rambutan dan lain sebagainya. Tapi Ishak ini, dia melebihi kapasitas tanah tadi. Dia berbuah, menghasilkan hasil panen. Melebihi dari apa yang orang pikirkan. Maukah kita tetap belajar menabur di tanah yang kering? Maukah kita tetap taat, kita tetap tekun melayani Tuhan, sampai Tuhan mempercayai kita kapasitas yang lebih besar. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan percaya bahwa Tuhan sendirilah yang menjamah setiap hati yang datang pada pagi hari ini. Membajak hati kita, menyirami tanah kita yang sedang kering hari-hari ini. Biar Tuhan pulihkan terlebih dahulu. Mau terima kasih Tuhan Yesus.